Selanjutnya Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Ondo. Iya, ini benar-benar memalukan saya. Itu ada Pak Damanik, ada Pak Mangapul yang notabene pasti orang Batak, memalukan sekali. Harus dihukum berat ketiga-tiga hakim tersebut, termasuk pengacaranya. Jelas-jelas ada penganiayaan dan pembunuhan, kok bisa bebas. Setahu saya, tadi malam tuh tersangka Ronald Tanur itu dicari nggak dapat. Harus dicari segera itu dan harus ditangkap. Kemudian hukuman 5 tahun itu kasasi juga harus diusut, karena ada katanya dana tertulis dengan untuk kasasi. Selidiki juga itu uang yang 20 miliar lebih itu. Apakah dari kasus Tanur saja atau ada kasus lain? Jadi di apartemen dan di rumah itu tempat pengumpulan uang-uang siap kasus-kasus. Mantan anggota DPR sang ortu si pelaku itu diperiksa juga, harus diusut itu kekayaannya karena dia adalah orang-orang yang sebenarnya orang-orang terhormat kok melakukan hal seperti ini. Kemudian mengenai hakim-hakim tersebut, otomatis mereka tidak akan mendapat pensiun kalau mereka dihukum di atas 4 tahun atau ada PTDH. Jadi saya juga menyarankan ini, rancangan undang-undang perampasan aset dan pembuktian terbalik harus digolkan. Saya mohon kepada Pak Prabowo yang akan mengejar koruptor sampai ke Antartika, ayo buktikan dengan mengawal kasus ini sampai tuntas. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo dari Bekasi, Jawa Barat. Jadi terus diingatkan soal perampasan aset dan pembuktian terbalik yang selama ini hanya di bibir saja. Bang Guris, tapi soal hukuman ini yang tadi juga disoroti teman-teman penelpon, harusnya lebih berat karena mereka mempermalukan korupsi mereka sendiri. Memang apakah seharusnya sampai dengan dicabut uang pensiunnya atau seperti apa yang bisa memberikan efek jera? Ya, kalau soal mengambil hukuman putusan itu kan di dalam undang-undang itu hakim itu bebas mandiri ya, kita tidak bisa mencampuri tentang putusannya. Tetapi yang mesti diselidiki itu apakah putusan itu berkorelasi dengan adanya temuan segepok uang gitu untuk kasasi itu yang mesti diselidiki. Tetapi bagaimana mekanisme mengubah hukumannya ya harus lewat putusan pengadilan lagi gitu. Itu artinya apakah kasasi sudah berarti tinggal PK mekanisme hukum yang tersedia itu kan tinggal PK ya, dan itu tentu harus ada bukti yang yang sangat mutakhir itu. Tetapi yang mau kita katakan, apakah yang belum terungkap sekarang ini kan siapa yang menyiapkan uang ini? Apakah terdakwa yang dibebaskan di pengadilan negeri dan di pengadilan negeri itu yang menyiapkan uang, itu yang sedang diteliti oleh Kejaksaan Agung. Mudah-mudahan secepatnya diketahui siapa yang menyiapkan uang. Karena sampai saat ini yang baru ketahuan itu penerima uang 3 hakim dan yang memberikan uang itu adalah pengacara. Tentu pengacara tidak berkepentingan untuk menyogok gitu kalau tidak ada yang menyiapkan uangnya gitu. Jangan-jangan ini kan perantara ya. Dan mesti diungkap karena ini bicara tentang mafia peradilan dan mafia peradilan itu sudah menggurita, memang harus ada kemauan yang kuat dan kekuatan yang didukung penuh gitu. Kejaksaan Agung harus didukung penuh untuk mengungkap secara tuntas dan membasmi mafia hukum itu.